إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini Allah masih berikan panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kita muliakan, kita hormati pimpinan majelis Darus Segaf Al-Habib Abdullah Shafii wal Habib mudah-mudahan keduanya sehat walafiat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjelaskan dalam kitab Sahih Dunia tentang tulul amal. Masih lanjut masalah tulul amal. Ya, kemarin sudah dijelaskan tulul amal itu orang yang banyak angan-angan ya. Jadi orang yang banyak angan-angan di dalam diri kita, fayansil akhirah. Kalau udah banyak angan-angan, maka dia akan melupakan yang namanya kehidupan akhirat. Jadi lupa kehidupan akhirat udah nggak ada lagi, seakan-akan nggak ada kematian, nggak ada nanti negeri akhirat. Jadi orang yang banyak angan-angan udah nggak ada percaya lagi, bahkan kurang perhatiannya dengan negeri akhirat. Ini kata Imam Haddad begitu. Wa man nasiyal akhirah lam ya'mal laha ya. Dan orang yang melupakan akhirat lam ya'mal, dia tidak akan beramal untuk akhirat karena dilupakan akhiratnya. Sebab urusan dunianya lebih banyak daripada urusan akhirat, sehingga dia terlena dengan dunia dan melupakan yang namanya negeri akhirat. Ya Allah, ini buat kita nih teguran pecutan buat kita ya. Kita orang begitu ninggalin akhirat, mutamain dunia. Naudzubillahi min. Wa man lam ya'mal laha, kalau orang udah tidak beramal dengan akhirat ya, balima ilaiha, maka ia akan datang nanti di akhirat ya, wa huwa mublisun. Kalau udah melupakan akhirat, dia akan datang nanti di akhirat, akan kembali kepada akhirat, wa huwa mublisun. Orang tersebut adalah orang yang bangkrut. Ya, bangkrut dia deh. Di dunianya capek, banting tulang, peras keringat, di akhiratnya disiksa. Di dunianya pusing, di akhiratnya tambah pusing. Di dunianya kacau kehidupannya, di akhiratnya tambah kacau. Itu kalau orang sudah melupakan akhirat. Makanya kalau kita pengen hidup bahagia, hidup yang tenang, hidup yang tentram, caranya apa? Jangan melupakan yang namanya negeri akhirat. Itu aja. Bes itu deh. Kalau udah melupakan negeri akhirat, kelas seakan-akan akhirat nanti kagak ada. Ya, makanya disebutkan sering kita dengar hadis, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Semuanya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa sukses. Kalau udah yang namanya ilmu akhirat akan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Cuman sebagai syaratnya satu, ketika kita mendapatkan ilmu, muliakan ahli ilmu, ya, ta'zim kepada mereka supaya kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin, amin, amin. Bacakan Fatihah setiap hari kalau bisa, kirim Fatihah kepada guru-guru kita, penyebab kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilupakan, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal ya. Terus minal amal soleh, bangkrut dari amal soleh nggak ada. Sebab dia mengingatnya dunia, akhiratnya nggak ada amal solehnya, udah bes, dia cuma ada dunia doang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allati la najata, yang mana ya tidak akan mendapatkan keselamatan, nggak ada keselamatan, wala fauja, dan nggak ada kebahagiaan fil akhirati di akhirat bidunia, tanpa dengan amal-amal, hanya kembali kepada amal yang saleh. Tanpa amal saleh, apa yang akan mendapatkan kita kebahagiaan di akhirat? Tanpa amal yang baik, apa yang akan menolong kita ketika masuk ke dalam negeri akhirat? Dan itu akan terjadi
Kemarin yang sering hadir di sini, sering hadir di Abah Haji Endang di rumahnya, sering di Gojali, ya pernah juga hadir di Darussolihin Pak Ansori, meninggalkan kita. Jatuh di kamar mandi, akhirnya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tinggal nunggu giliran. Ya, oh dia mah udah tua. Banyak orang yang mudanya mati duluan. Ya supaya ente harus ingat kan. Jangan terlalu lebay. Jangan terlalu lebay mengejar dunia. Biasa aja. Biasa aja mengejar dunia. Kayak kita nih. Kita umpamanya hadir ke tempat-tempat acara. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkat, nggak dapat makanan, kelas. Yang penting yang kita dapatin adalah keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Umpamanya kalau Darussalam mah udah masya Allah dah. Hawa maujud, ma'kulat maujud, kullu maujud. Yang kagak ada himmah kita, ya, supaya bagaimana caranya kita biar semangat ketika kita hadir majelis, besokannya semakin semangat lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kekurangannya. Kalau kita bisa semakin bagus di dalam duduk majelis ta'lim, menjadi pelajaran, menjadi perubahan untuk kehidupan kita, itu yang didapatkan di majelis ta'lim itu seperti itu. Majelis ta'lim itu bukan hanya untuk kita silaturahmi saja, akan tetapi perubahan buat diri kita. Semakin kita banyak majelis semakin baik. Semakin kita banyak majelis semakin ibadah kita mulai disiplin, istiqomah. Sebab kenapa? Karena kita mengungkapkan orang-orang soleh yang dekat ya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in talaba inda dzalik ayyurad ila dunya falyamal salihan. Ya kalau dia udah udah balik, dia minta, udah mati minta lagi untuk apa? Dikembalikan ke dunia. Ya Rob, balikin saya lagi ke dunia, saya pengen amal soleh. Waktu itu udah habis. Kemarin kemana aja? Ya kita main PS, kalau waktunya udah habis nggak bisa kalau kita nggak nyewa lagi. Harus apa? Bayar dulu ente. Segitu pun akhirat. Kalau itu udah mati. Ini TV-nya udah 60 menit, udah sejam ente, nggak bisa. Ya bisa bayar lagi. Tapi kalau akhirat nggak bisa balik lagi. Kalau kita udah nerima apa yang sudah kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Laula akhartani ila adzalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Nah, itu orang-orang yang mati itu begitu. Cuman udah telat, ya apa udah telat. Itu udah telat sekarang mah. Ya, wa baina dzalik wa ya'dhum inda dzalik tahsuluhu wa nadamu haisu. Ya, di situ maka besarlah ketika itu kesedihan. Oh, sedih banget ya Allah. Penyesalan, wah penyesalannya. Ya, penyesalan, kesedihan tuh nanti di akhirat. Nyesel gue kagak datang di hadir majelis ta'lim. Pengen, ya Allah balikin lagi saya ke dunia. Pengen saya belajar ilmu. Nah, waktunya udah habis. Nah, nggak bisa balik lagi ente. Jadi sekarang ente udah di mari. Ya kemarin lu kemana aja? Nah kita diingetin sama Allah bin Abdul Haddad biar kita berubah. Jangan sampai itu penyesalan bakal datang. Kita percaya nggak dengan hari kiamat? Percaya nggak dengan kematian? Percaya dengan kematian? Ayo sama-sama bareng-bareng kita merubah diri kita untuk lebih giat lagi, istiqomah lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu la yanfa'un nadam, di mana tidak bermanfaat yang namanya penyesalan, nggak ada bermanfaatnya deh. Penyesalan nggak ada manfaatnya. Udah ente terima nasib ente sekarang. Ente di dunia kagak mau berubah, kagak mau baik, punya akhlak ente jelek sama orang. Akhlak ente kagak baik, sombong. Ente kalau jalan fil ardi apa? Maraha, sombong, ya. Dadanya di kedepannya, mending badannya setara. Ya, badannya begitu, ya, kayak triplek, ya. Ya udah gitu, badannya malah jadi masuk, udah gitu gaya-gayaan lah, bukan tempat ente itu. Udah enggak, Nabi Muhammad kalau jalan apa? Kayak di tempat apa? Licin banyak sabunnya, hati-hati itu. Pandangannya kemana? Ke bawah. Kalau kita ngomongnya jalan, wah. Nah ikutin satu-satu bagaimana jalan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita ibadat.
dengan penasehat-nasihat ini supaya kita jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang jatuh hati kepada dunia, cinta kepada dunia. Kalau udah cinta kepada dunia, udah bahaya, udah nggak ingat yang namanya akhirat. Kalau kita masih ingat akhirat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, Allah jaga kita, dan semakin istiqomah kita di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita muliakan dan kita hormatin Kiai Haji Ustaz Muhammad Yahya Al-Maki, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin Al-Maki. Kita doakan beliau, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, amin ya rabbal. Pak Haji Endang, Pak Azim semuanya, dan juga tidak lupa akhirul kiram, Ali Ridho, semuanya, keluarga kita yang hadir ataupun yang enggak hadir, baik tim dapur yang ada di belakang atau yang ada di sini. Kita minta sama Allah agar Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kemarin itu udah kita bahas masalah tulul amal ya Ustaz Yahya, kemarin bahas tulul amal, angan-angan, penyebabnya apa? Kemarin udah dibahas itu. Ada berapa penyebabnya? Ayo. Tiga. Ada 3. Yang pertama apa? Ini gak berjalan. Yang pertama apa yang pertama? Nggak ada yang bisa jawab ini. Yang ada yang bisa jawab mana ini tadi? Hadiahnya mana? Nih, Beb, yang mana, Beb? Baru ngeluarin kan anak-anak. Apa baik? Penyebab angan-angan atau obat angan-angan? Penyebabnya kita terlalu memikirkan lezatnya dunia, Beb. Oke. Kedua, obatnya yaitu pikirkan pahitnya dunia. oke. Terus Intinya kalau misalnya obatnya dari tulul amal itu bagaimana kita seorang hamba Allah memikirkan bukan hanya manisnya dunia saja, tapi juga pahit, dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. nah, dia buat nanti baik sini baik. Maksud Bukan usah, ini buat penyemangat aja ini mah. Jadi tulul amal, berangan-angan. Di antara penyebabnya karena orang yang berangan-angan itu dia telah merasakan yang namanya lezatnya dunia, atau dia udah merasakan yang namanya manisnya dunia, sehingga dia lupa akan pahitnya dunia. Obatnya apa? Kalau kita udah selalu berangan-angan, pikirin aja pahitnya dunia. Manisnya dunia itu hanya sementara, tapi pahitnya adab kubur, pahitnya akhirat itu selamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Dan manisnya azab kubur, manisnya kuburan, nikmat kubur, manisnya akhirat itu pun selamanya. Itu yang harus kita gaya, itu yang harus kita capai. Ada orang yang ketika dia membangun sebuah bangunan, seakan-akan dia bakal hidup di situ beratus-ratus tahun, bikin megah, super mewah. Padahal yang hidup di rumahnya nggak nyampe 10 orang, nggak nyampe 5 orang, tapi dia bikin segimana mewahnya itu rumah.
segimana kokohnya itu rumah, seakan-akan dia bakalan tinggal lebih daripada 100 tahun. Dan dia ngebangun itu rumah di atas umur 50 tahun. Rama apa kalau kata Nabi, umur kita ini mabaina sab'ina wa sitir, 60, 70, 80 bonus. Ya. Setelahnya itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya kita boleh bangun rumah sekadar tempat kita tinggal selama kita di dunia. Selebihnya kita mikirin bagaimana caranya rumah akhirat kita nyaman, rumah akhirat kita mewah, rumah akhirat kita bagus. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita mikir nanti rumah anak mau kayak gini, nanti anak kalau bangun rumah mau kayak gini. Pernah nggak ini kepikiran anak kalau punya kuburan pengen nanti ada AC-nya, pengen ada ininya, pengen ada itunya? Pernah nggak? Nah itu ente mau ngasih AC enggak, ente masukin AC enggak mempan. AC yang ada di dunia ente masukin ke dalam kubur itu enggak mempan, bisa ngalangin, bisa ngedinginin ente, enggak mempan. Nah itu yang harus kita pikirkan, gimana caranya anak biar nggak diazab di alam kubur, gimana caranya anak biar dapat nikmat kubur, gimana caranya biar anak lewat Siratal Mustaqim itu seperti buruk, kasat mata sejauh mata memandang. Itu yang kita harus pikirkan. Boleh ente pengen bikin rumah bagus, silahkan pikirin senyaman mungkin, tapi jangan sampai ente melupakan rumah ente akhirat. Seakan-akan ente di akhirat, seakan-akan ente ini di akhirat, udah itu mau urusan nanti. Nah itu yang salah. Justru urusan nanti itu yang harus dipikirkan. Jadi angan-angan yang tidak diperbolehkan adalah dalam dunia. Angan-angan yang diperbolehkan untuk akhirat. Dua tuh angan-angan. Ada yang nggak boleh, ada yang diperbolehkan. Yang nggak boleh angan-angan duniawi. Nggak boleh itu ya, karena dia udah lazat dengan dunia, dia udah ngerasa nyaman dengan dunia sehingga otak dia isinya dunia. Wala akhirat sedikit pun, nggak ada akhiratnya sedikit pun. Nah, angan-angan akhirat. Nah, orang yang udah berangan-angan dengan akhirat, berarti dia udah menyicipi lezatnya akhirat. Dia udah menyicipi lezatnya dekat dengan Nabi. Dia udah menyicipi lezatnya dekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti ada persamaan nih. Orang yang berangan-angan dengan dunia, dia udah merasakan lezatnya dunia. Orang yang berangan-angan dengan akhirat, berarti ini orang udah merasakan lezatnya akhirat. Tapi kan orangnya masih hidup. Oh, bukan itu maksudnya. Bukan yang masuk akhirat baru merasakan nikmat akhirat. Oh enggak. Terkadang kita terkena hembusan angin akhirat. Zikir, ketika zikir kita tenang, adem, ya, pikiran kita bersih, nggak ada pikiran kotor ketika di majlis, ketika sedang zikir. Nah itu hembus-hembusan akhirat. Itu gambaran kita di majlis bisa tenang. Kenapa? Ada apa kok di majlis kita bisa tenang? Oh karena berzikir. Ya udah, ada di rumah zikir. Cuman terkadang hawanya beda. Kalau zikir rame-rame sama zikir sendiri, terkadang hawanya beda. Ada orang lebih khusyuk zikir rame-rame, ada orang juga lebih khusyuk zikirnya sendiri. Nah, itu kepribadian masing-masing. Murojaah aja itu masih dikit. Masih kita membahas masalah adab seorang murid kepada gurunya. Kemarin yang kita bahas apa tuh? Bahwasannya 70% keberhasilan seorang murid itu bisa didapatkan dengan ikatan kuat antara seorang murid dengan gurunya. 70%. Tapi kalau ada ente punya teman atau ada seorang murid nggak ada ta'alluqnya sama gurunya sama sekali, ada gurunya dia bodoh amat, nggak disamperin. Ada ada dia punya gurunya lagi sakit, seakan-akan ente nggak dengar kabarnya. Nah, ini murid, ini santri, ini murid yang nggak akan berhasil dunia dan akhirat. Dua-duanya dia nggak bakal berhasil. Tapi ketika dia
ada ta'alluq, ada ikatan antara dirinya dengan gurunya, ikatan yang baik, hubungan yang baik, maka itu akan menjadi penyebab dia berhasil di dunia dan di akhirat. Langsung aja kita ke pembahasannya, nggak bakalan lama, insya Allah malam ini udah mau jam 10 juga. Kalau sebagian ulama mengatakan, man qala li syaikhihi, siapa orang, siapa santri, siapa siswa yang berbicara atau yang mengatakan kepada gurunya 5, untuk apa? Kenapa? Lam yuflih abadan, maka ini murid ini nggak bakalan berhasil selama-lamanya. Saya kata gurunya, coba tolong ente beliin gula sekilo ke warung. Kenapa kok gula? Buat apa kok gula? Udah ente disuruh beliin, tinggal beli. Disuruh nggak usah nanya alasannya apa. Kalau ente disuruh sama ente punya guru, ngomong 5 untuk apa? Maka ente nggak bakalan berhasil selama-lamanya. Kalau bab orang tua, kalau ada seorang anak yang mengatakan tidak pada orang tuanya, dia nggak bakalan selamat selama-lamanya. Atau orang tuanya beli ke warung, enggak mau. Nah, ada persamaan nih antara orang tua dengan guru. Nanti di akhir ini akan dibahas mana yang harus kita dahulukan antara guru dengan orang tua. Karena Imam Abu Hanifah berkata, ma sholaitu sholatan mundu mata Hamad, yakni syekhuhu, illa astaghfartu lahu ma'a walidi wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, aku tidak pernah melaksanakan sebuah sholat, atau aku tidaklah melaksanakan sebuah sholat semenjak gurunya meninggal, Syekh Hamad, gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru namanya Syekh Hamad. Semenjak Syekh Hamad ini meninggal, Imam Abu Hanifah nggak pernah melaksanakan sebuah sholat atau selesai daripada sebuah sholat, melainkan beliau selalu membacakan istighfar untuk gurunya. Itu ikatan seorang murid dengan guru. Wajib. Kalau dikatakan wajib, seorang murid terikat dengan seorang guru, wajib hukumnya. Harus bagus. Lebih bagus lagi, lebih ajib lagi kalau misalnya di dalam hatinya guru ada muridnya, itu yang lebih bagus. Tapi ketika seorang murid, harus ada dalam hati gurunya. Murid di dalam hatinya harus ada gurunya, harus ada ikatan dengan gurunya, harus. Nah, ini misalnya ente lagi rindu, lagi pengen berjumpa sama ente punya guru, tapi ente gak punya kesempatan untuk berjumpa, ya doain itu gurunya. Ya kalau misalnya ada gurunya bisa ditelepon, ya. Kalau kata Habib Muhammad bin Agil tuh mengatakan, zaman sekarang ini udah ada WhatsApp. Ketika ente ngirim pesan ke guru ente sekedar nanya kabar, itu masih kurang adab. Bagus tapi kurang bagus. Lebih bagusnya lagi, nggak bisa tatap wajah, nggak bisa bertatap wajah, telepon. Assalamualaikum, ada waktu kosong, ada, boleh telepon, boleh telepon. Walaupun kadar nanyain guru, yang penting nggak lost sama sekali ente punya guru. Kalau zaman sekarang nggak apa-apa lah, lewat WhatsApp, lewat chat nggak apa-apa. Yang penting nggak lost sama sekali. Mungkin segan, mungkin nggak enak, takutnya ganggu waktunya atau apa, kan udah lewat chat aja, masalah ya. Yang penting jangan lost sama sekali sama ente punya guru. Setiap habis sholat doain orang tua, doain juga guru ente, doain juga mereka yang ngajarin ilmu ente. Bukan guru majlis doang, bukan ya.
tapi guru ente ngaji, siapa yang ngajarin ente Iqra? Siapa yang ngajarin ente Al-Quran? Siapa yang ngajarin ente ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu halal, ilmu haram? Siapa yang ngajarin itu didoain. Jangan sampai ente lupain. Kebanyakan zaman sekarang yang didoain cuman ibarat kata bahasa halusnya cuman murabi-murabinya doang. Tapi guru-gurunya yang lain tuh nggak disebut-sebutin. Nah ini apa namanya, kacang lupa kulit. Ente masuk pondok pesantren dalam keadaan ente udah bisa ngaji. Contoh misalnya, anak masuk pondok pesantren Palembang, Abu Ya Umar. Sebelum masuk ini anak udah bisa ngaji, anak udah kenal alif, ba, ta. Siapa yang ngajarin anak? Oh, Kiai Oto. Nah, itu harus anak doain juga. Akarnya itu harus doain. Karena apa? Yang mengenalkan alif, ba, ta siapa? Guru kita yang ngaji. Kebanyakan zaman sekarang lupa sama guru ngajinya itu. Lebih ingat sama gurunya yang saat ini. Tapi gurunya yang dulu lupa. Kalaupun ingat, ya sekedar ingat. Wala didoain, wala difatihahin, wala dikunjungin, wala salaman, wala apa, udah obat bas. Nah itu zaman sekarang. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis itu mengatakan, aba'uka salasa. Orang tua kita ini ada 3. Ini orang tua. Orang tua kita ada 3. Abukal ladzi waladak. Pertama adalah ayahmu atau orang tuamu yang melahirkan. Yang kedua, walladzi zawajaka ibnatah. Kedua, orang tua yang menikahi putrinya kepada engkau, mertua. Yang ketiga, walladzi 'allamaka. Dan orang tua yang ketiga adalah orang tua yang mengajarimu. Wa huwa afdaluhum. Dan Nabi, guru ente, guru yang ngajarin kita itu yang paling afdol daripada yang nomor 1 dan nomor 2. Kenapa kok guru lebih afdol dibandingkan orang tua? Yang pertama karena guru kita itu memikirkan rohani kita. Rohani kita, iman kita dijaga oleh kita punya guru. Iman, Islam, terus juga menjelaskan kepada kita hal-hal yang bisa masukkan kita ke surga dan menjerumuskan kita ke neraka. Gak boleh berzina, itu haram. Nah, itu kita hukum-hukum kayak gitu, dalil-dalilnya tahu dari mana? Dari guru-guru kita. Adapun orang tua, mereka lebih mementingkan kepada jasmani kita, sehatnya badan kita, suksesnya kerjaan kita. Itu orang tua kita. Cuman kalau misalnya ada orang tua plus guru, itu lebih afdal, itu lebih baik. Itu yang harus paling dihormati. Orang tua ente yang ngajarin ente alif bata, orang tua ente yang ngajarin ente sholat, orang tua ente yang ngajarin ente fatihah, orang tua ente yang ngajarin ente halal haram, orang tua ente yang ngajarin ente ilmu fikih sampai ente jadi ustaz, sampai ente faham ilmu fikih, sampai ente faham ilmu hadis. Itu orang tua ente yang ngajarin, itu lebih afdal, berkali-kali lipat lagi ente harus taatin sama mereka. Ya, kalau seandainya ente punya guru plus orang tua ente. Walhasil, terkadang memang berat ketika disuruh memilih mana. Ketika misalnya si guru ente ngaji merintahkan A, tapi orang tua ente merintahkan B, mana yang harus kita lebih pilih? A, tetap guru ngaji kita, guru majelis kita, itu yang lebih didahulukan. Sebagai orang tua jangan kecil hati. Bagi orang tua kita nanti suatu saat kita punya anak, kita jadi orang tua, anak kita masukin ke pondok, suruh mereka lebih bakti sama gurunya dibandingkan sama kita. Dan kita jangan sakit hati.
Pengen anak kita selamat, ridho kan? Ya, kalau kata Abu Ya Umar itu, orang tua yang bijak adalah ketika dia memberikan anaknya ke pondok pesantren, maka dia harus merasakan bahwasanya dia itu anak bukan anak dia lagi. Contoh, ketika anak masukin anak-anak ke pesantren, masuk anak saya guru anak, ini anak antum bukan anak anak. Mau diapain terserah. Kita cuma tinggal ngasih duit jajan, ngasih. Ketika pulang, anak kita lagi. Ketika dia masuk pesantren, itu anak gurunya. Nah, kebanyakan zaman sekarang anaknya dihukum, disuruh diri, kakinya pegel-pegel, ngadu ke orang tuanya nggak terima. Nah, ini yang nggak bakal menyebabkan anaknya selamat dunia dan akhirat. Apaan pondok pesantren kok kayak gitu? Apaan tempat ngaji kok gitu? Nah, itu orang tua yang kurang paham, ya orang tua yang kurang pemaham. Nah, hasil intinya adab kepada orang tua itu sangatlah penting, dan orang tua yang kita punya ada 3. Mungkin sebagian antum yang belum nikah 2 orang tuanya, udah nikah orang tuanya 3. Orang tua lahirin kita, mertua kita, dan guru. Maka yang paling afdal adalah guru. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup kajian, kita bacakan dulu suratul Fatihah. Yang pertama buat anggota majelis kita,